Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Duyanti dengan NIM 0545808833, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas logika mengenai materi konsep dan term. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, term itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Kemudian term ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu term konkret yang mengacu pada benda yang nyata yang dapat dilihat oleh panca indera seperti meja, kursi, dan juga pohon. Kemudian term abstrak yaitu term yang mengacu pada ide atau konsep yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera seperti kebijaksanaan, demokrasi, dan ketulusan. Kemudian yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi. Pada term ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu term umum dan term khusus. Pada term umum terdiri dari term universal dan term kolektif. Term universal yaitu term yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, contohnya tumbuhan, hewan, dan negara. Kemudian term konkret yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya yang menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai suatu kesatuan. Contohnya adalah kelas, pemerintahan, dan juga tim sepak bola. Sedangkan term khusus dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu term partikular dan term singular. Term partikular yaitu term yang berlaku hanya sebagian saja, tidak menyeluruh. Contohnya beberapa siswa dan sebagian dari seluruh siswa. Kemudian term singular yaitu term yang merujuk pada satu individu objek tertentu secara spesifik atau khusus. Contohnya satu lukisan, bukan semua lukisan. Yang terakhir yaitu term berdasarkan predikamen, yaitu term yang menurut kategori atau jenis keberadaannya. Contohnya substansi, yang berarti berdiri sendiri, yang menjadi dasar. Contohnya manusia dan kedua. Yang kedua yaitu kualitas, yaitu menyatakan sifat atau keadaan. Contohnya pintar dan lembut. Yang ketiga yaitu relasi, yang menyatakan hubungan dengan satu yang lain. Contohnya ayah dari saudara kandung. Kemudian aksi, yaitu menunjukkan sebuah tindakan, contohnya memasak dan berolahraga. Yang terakhir yaitu kuantitas, yang menyatakan sebuah ukuran, contohnya 2 cm dan 2 meter. Jawaban soal nomor 2. Berikut beberapa bentuk sesat pikir menurut saya, yang dibedakan menjadi 3 macam. Berikut penjelasannya secara singkat. Yang pertama yaitu sesat pikir formal, adalah kekeliruan berdasarkan bentuk atau sering disebut sebagai logical fallacy. Sesat pikir ini banyak ragamnya, misalnya mengiyakan suatu pilihan di dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya premis 1, jika seseorang adalah manusia, maka ia adalah makhluk bernapas. Premis 2, orang ini bukan manusia. Kesimpulannya adalah jadi makhluk ini bukan makhluk bernapas. Karena kesimpulan ini tidak valid karena bisa salah meskipun pernyataannya benar. Yang kedua yaitu bentuk sesat pikir verbal, adalah kesalahan dalam penalaran yang menggunakan bahasa yang ambigu atau membingungkan sehingga dapat menyesatkan lawan bicara. Contohnya false dilemma, yaitu menyajikan hanya 2 pilihan ketika sebenarnya ada pilihan lain. Contohnya, kamu harus memilih, salah satunya mendukung kami atau menentang kami. Yang ketiga yaitu bentuk sesat pikir material atau informal fallacy, yaitu sebuah kekeliruan penalaran berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan, bukan berdasarkan struktur logikanya. Contohnya yaitu hasty generation, yang membuat simpulan berdasarkan bukti yang sedikit. Misalnya kenal dia orang dari kampung ini yang pemabuk, jadi semua orang di kampung ini adalah pemabuk. Jawaban yang terakhir adalah bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Berikut ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam berpikir logis. Yang pertama yaitu evaluasi sumber informasi yang terpercaya dan jelas. Yang kedua, bersikap dan mau mendengar, jangan merasa benar dan bersedia mempertimbangkan argumen orang lain. Yang ketiga, tingkatkan berpikir secara kritis, jangan langsung percaya begitu saja. Yang keempat, mencari tahu tentang apa itu logical fallacy. Berikut jawaban singkat saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.